Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Seva Maulana Firmansyah, NRP 80 dari kelas TP 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 di matkul metode numerik, yaitu tentang oscillating flow past 3 cylinder. Nah, untuk deskripsi dari oscillating flow past cylinder yaitu merupakan aliran fluida yang melewati silinder dengan arahnya yang bolak-balik. Untuk pengaplikasiannya yaitu biasanya pada pondasi offshore platform dan biasa juga ada pada pondasi jembatan. Nah, untuk di sini yaitu contoh gambar dari pengaplikasiannya yaitu pada offshore, yang dimana nantinya kita akan mengukur vorticity, for contour dan juga tekanan. Untuk domain permasalahannya yaitu dalam kasus ini yaitu membuat domain yang terdapat dua kotak. Kotak pertama diibaratkan laut dan kotak kedua diibaratkan sebagai platform. Kemudian di dalam pusat kotak 2 terdapat 3 silinder yang masing-masing memiliki diameter 1. Untuk ilustrasinya dibuat dengan software Salome. Nah, di sini yaitu dari soalnya dan juga data yang saya dapat yaitu dengan NRP saya 80, di situ saya mendapat dari sudut alfanya yaitu 90 derajat dan juga radiusnya 2,25D. Next. Nah, untuk inspection mean distance-nya sesuai dengan soal yaitu 2,25D. Nah, untuk inspection angle-nya untuk jarak OZ dengan silinder 1 saya yaitu 0 dan jarak antar per silinder yaitu 90 derajat sesuai dengan soal. Nah, untuk mesh-nya yaitu dari metode meshing, tipe mesh yang digunakan pada sistem ini yaitu prism, dan juga untuk berikut yaitu merupakan gambar block mesh pada sistem. Nah, pada gambar mesh sendiri bisa dilihat bahwa untuk caranya yaitu kita pilih bagian depan form, kemudian kita atur ukuran meshnya. Saya milih 1 dan 0,05. Sedangkan local size-nya kita pilih small box yang sudah ditetapkan di Salome. Kemudian kita ukur dengan ukuran 0,05 dan kemudian kita buat pro-one-send untuk ditarik ke belakang supaya mesh menjadi 3D. Dengan tipe mesh prism dengan jumlahnya yaitu sesuai di layar yaitu 86.542 untuk triangles. Untuk face triangles yaitu 172.120 dan quadrangles-nya 1.192. Untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Untuk kondisi batas pada domain permasalahan ini adalah menggunakan boundary yang nantinya akan digunakan sebagai kondisi batas untuk komputasi pada software OpenFOAM. Untuk setting kondisi batas bisa dilihat pada gambar berikut, yang dimana mulai dari inlet, outlet, top, bottom, front, back, silinder 1, silinder 2, dan silinder 3 yang semuanya kita ganti patch. Nah, untuk kondisi awal yang diterapkan di OpenFOAM ada dua, yaitu di folder O atau U dan juga folder O atau P. Dari kedua folder ini ada perbedaannya, di mana pada folder O atau U kita tetapkan inlet outletnya kita ubah menjadi aliran oscillating. Sementara pada folder O atau P kita ubah inlet top bottomnya menjadi zero gradient. Kenapa demikian? Karena apabila di folder O atau U kita ubah inlet outletnya menjadi aliran oscillating, maka pada folder O atau P kita ubah menjadi zero gradient. Kenapa harus diubah menjadi zero gradient? Karena apabila kita tidak ubah menjadi zero, maka
akan error dan tidak akan memenuhi waktu sampai 50 detik. Untuk kontrol dig file, kita menggunakan application PeopleForm. Kenapa demikian? Karena lebih stabil dari Ecoform, dan end time yang saya gunakan yaitu 50 detik dan deltanya 0,0025 sesuai dengan soal. Jika ingin melihat vorticity-nya, maka kita akan tambahkan kode vorticity di bawah kode phase-nya. Kita samakan time n-nya dan execute control sesuai dengan di atas. Untuk pada force koefisien 1, yang perlu kita perhatikan yaitu pada center of rotation for moment calculation, dimana kenapa demikian? Karena dari center of rotation itu harus menjadi nilai 0,0. Hasil dari perhitungannya nantinya akan dikalikan dengan sudut silinder 1. Begitupun dengan koefisien force koefisien 2 dan force koefisien 3. Dan kita untuk menghitungnya bisa melalui Jupyter ataupun bisa juga menggunakan kalkulator lainnya. Untuk pada gambar di layar bisa dilihat ini adalah hasil simulasi dari vorticity yang dimana terdapat dua data, yaitu pada saat waktunya 16,5 second dan juga pada waktu 21,5 second terjadi perbedaan yang bisa dilihat pada layar. Untuk hasil simulasi pada pressure contour bisa dilihat pada waktu 16,5 second dan juga pada waktu 21,5 second. Untuk perbedaannya bisa dilihat pada layar. Untuk simulasi animation para view juga bisa dilihat pada layar, yang dimana di sini saya memasukkan video yang kurang lebih 30 detik. Untuk hasil simulasi koefisien gaya terhadap waktu, dimana pada force 1. Sebelum masuk ke force 1, kita jelaskan dulu bagaimana cara membuat grafik simulasi koefisien gaya. Dimana caranya yaitu kita plot force koefisiennya di Excel, kemudian kita bisa lihat grafiknya seperti apa. Untuk di force 1, dari CD-nya kita lihat ada beberapa grafik yang kurang stabil, dan juga bisa dilihat juga pada CL-nya itu sangat-sangat signifikan dari kecil menjadi besar. Untuk pada force 2 sendiri dari CD-nya kita bisa lihat mulai agak ada kestabilan, meskipun dari beberapa ada kurang stabil, tapi mulai agak stabil, dan di CL-nya untuk perbedaan yang signifikan antara dari rendah menjadi tinggi itu juga mulai agak berkurang. Dan pada force ketiga kita bisa lihat pada CD-nya sudah mulai stabil, dan juga pada CL-nya juga untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.